Atvo, selamat datang di podcast Bravo Belajar Bareng Atvo. Tempat kita ngobrol santai seputar dunia advokasi, isu sosial dan hal-hal penting yang sering luput dari perhatian. Aku, Swasti, bakal nemenin kamu di setiap episode buat bahas topik-topik menarik bareng tamu-tamu yang gak kalah inspiratif pastinya. Jadi di sini kita akan belajar bareng, bertanya bareng, dan tentu saja berkembang bareng. Jadi siap-siap buat dapat insight baru yang bisa kamu bawa pulang atau bawa diskusi ke tongkrongan. Oke, di episode pertama kali ini kita bakal bahas terkait kesehatan mental. Jadi sebenarnya bagaimana sih cara sederhana kita mengenali emosi dan memahami kesehatan mental kita? Nah, menarik sekali nih teman-teman. Apalagi kali ini aku nggak sendirian dan aku udah ditemenin sama narasumber yang super keren, yaitu Kak Naila Fauzia. Halo Kak Naila. Halo. Sebelum kita ngobrol, kita baiknya kenalan dulu nih Kak, biar teman-teman juga makin tahu siapa sih Kak Naila ini gitu. Boleh Kak Naila memperkenalkan diri ke teman-teman Advo nih dari teman-teman FSTP, boleh memperkenalkan nama atau asalnya atau mau menyebutkan fun fact-nya juga boleh nih Kak. Oke, terima kasih. Halo teman-teman semua, terima kasih atas kesempatannya. Aku diajak bergabung nih sama teman-teman Bravo di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Naila Fauziah, biasa dipanggil Naila. Aku dari Psikologi Universitas Negeri Semarang yang saat ini lulus tahun ini, teman-teman. Gitu. Kalau tentang aku apa ya? Mungkin teman-teman nanti bisa kepoin aja ke sosial media aku ya Ya, supaya. boleh banget nih Oke. Kak. Iya, kalau asalnya sendiri aku dari Kabupaten Rembang. Dari Rembang, jauh banget ya teman-teman semua. Nah, kalau sibuknya kira-kira lagi sibuk apa nih Kak? Oke, kalau kesibukannya sekarang karena sebenarnya aku udah selesai ya kuliahnya, ini tinggal nunggu daftar wisudanya, Mm-hmm. tinggal nunggu periodenya aja. Paling lagi sibuk untuk kerja juga sih Kak, gitu. Masih Oh, masih oke. cari loker sama ada beberapa sampingan seperti mengisi acara, Oke. kemudian jadi MC, moderator dan lain-lain. Oke, keren Gitu. banget. Jadi walaupun udah lulus juga jadwalnya lumayan padat ya Kak. Iya, Nah, benar. kalau aku lihat dari CV dari Kak Fauzia ini keren banget ya. Pernah menjadi bagian dari Forum Mahasiswa Psikologi Industri dan Organisasi atau Forpio. Selain itu juga pernah menjadi Wakil Ketua Paguyuban Duta Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi rentan tahun 2022 sampai 2024. Oke, kita doakan ya Kak, semoga wisudanya lancar dan Amin, semoga terima rezekinya mengalir kasih. terus nih. Amin. Oke, kayaknya Kak Naila udah semangat banget nih buat ngobrol dan diskusi bareng teman-teman di sini. Jadi untuk membuka diskusi pada sore hari ini ya Kak. Jadi di sini aku mau tanya sih sama Kak Naila nih, sebagai sudut pandang seorang psikologi Kak. Kak Naila mengartikan kesehatan mental itu seperti apa sih Kak? Oke, sebelum masuk ke situ ya, aku mau disclaimer terlebih dahulu bahwa aku ini bukan seorang psikolog ya, karena masih lulusan S1 itu belum disebut psikolog kalau dia belum mengambil profesi gitu. Jadi di sini sifatnya kita sharing aja, Oke, semoga bisa diambil sisi baiknya. Kalau ada yang kurang nanti teman-teman kita diskusi aja kayak gitu ya. boleh, Oke. boleh banget. Dan fun fact lagi, sedikit ya. Sebenarnya tadi malam banget itu aku tiba-tiba demam dan flu gitu. Jadi Aduh, mohon maaf kalau kelihatannya suaraku agak berat gitu ya, agak iya, berat atau kelihatan wajahnya agak capek karena sebenarnya agak gak enak badan gitu guys. Tapi karena udah ada janji nih sama teman-teman Unimus ya, jadi kita harus tetap profesional lah gitu ya. iya. Kalau untuk kesehatan mental itu sendiri ya kak ya, Mm-mm. sebenarnya kesehatan mental itu bukan hanya soal stres atau burnout atau bisa dibilang kalau sakit mental itu mental illness gitu ya. Kesehatan Betul. mental itu lebih daripada itu. Bisa kita artikan lebih luas atau bisa kita sederhanakan bahkan. Kesehatan mental sendiri itu kondisi di mana kita itu bisa mengenali diri kita sendiri. Potensi yang ada di dalam diri kita itu kita kenali. Kemudian bagaimana kita bisa menghadapi masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita dengan baik, menyelesaikannya dengan baik, dan kita dapat berperan, beradaptasi dengan lingkungan sosial, itu yang dinamakan dari kesehatan mental itu sendiri. Jadi bukan melulu soal stres, burnout, atau cemas gitu ya, tapi bisa kita sederhanakan sebaik itu atau bahkan kita bisa perluas artinya kayak Iya, gitu. berarti sebenarnya kesehatan mental tuh cukup kompleks ya Kak. Iya Kalau mau betul, dibicarakan lebih lanjut, nggak betul melulu sekali. terkait stres aja gitu. Ini kalau menurut kakak sendiri nih, seberapa penting mahasiswa itu ngerti
dan ngeh gitu Kak sama kondisi kesehatan mentalnya gitu. Atau jangan-jangan nih kita selama ini tuh udah terlalu sibuk ngejar nilai di akademis sampai kita tuh lupa ngecek nilai diri dari kita sendiri gitu Kak. Oke, kalau seberapa penting, tentunya sangat penting ya, apalagi bagi mahasiswa yang saat ini dari remaja beranjak ke dewasa gitu, dengan penuh tekanan akademik, tekanan Betul. sosial dan lain sebagainya, tugas-tugas yang cukup banyak lah. Jadi kesehatan mental ini sangat penting untuk dimengerti, terutama untuk mahasiswa. Setidaknya kita aware lah dengan diri kita sendiri sebelum kita aware dengan orang lain. Jadi sangat penting karena eh, ada salah satu tokoh psikologi bernama Albert Bandura. Beliau itu pernah mencetuskan ya sebuah teori, yaitu self regulation theory, yang mana di dalamnya berisi kesadaran diri itu menjadi dasar dalam kita mengelola emosi, dalam kita berperilaku sehari-hari. Jadi penting untuk mahasiswa, bukan hanya mahasiswa bahkan, tapi banyak orang untuk mengenali dirinya sendiri, untuk mengerti apa itu kesehatan mental, supaya itu tadi ketika mereka berperilaku, merespon sesuatu, mengontrol emosi itu bisa dengan baik, seperti itu sih. Iya, setuju sih Kak dengan poin dimana kita harus mengenali diri kita sendiri sebelum kita mengenal orang lain. Apalagi dari seorang mahasiswa nih, Iya. yang saking banyaknya tanggung jawab, kadang kita mengesampingkan diri sendiri Betul. untuk tanggung jawab tadi. Nah karena aku kan juga masih semester 2 nih Kak ya, kita sharing nih, aku masih semester 2, jadi masih masuk di awal-awal kuliah, yang terkadang juga aku ngerasa stres dan jenuh dengan kegiatanku yang berulang, dari beban akademis, dari rapat, dan lain-lain gitu ya. Jadi waktu awal-awal kuliah dulu tuh, dari Kak Naila sendiri pernah nggak Kak ngerasa yang kayak, duh ini kok berat banget ya gitu? Kayak sampai-sampai mungkin ngerasa burnout gitu atau mungkin pengen nyerah duluan gitu. Kalau dari saya sempet ada pengen nyerah duluan nih, tapi jangan dulu nih kayaknya. Kalau dari versi Kanaila ada nih nggak Kak? Atau momen paling struggling deh yang pernah dialamin waktu itu gitu? Oke, kalau dari aku sendiri pernah ya burnout, terus capek menghadapi masa-masa kuliah. Aku rasa semua teman-teman juga mungkin merasakan ya, entah itu nanti di semester 2, 3 atau bahkan semester 5 waktu nanti ngejar sempro atau skripsi gitu ya. Itu pasti ada banget itu burnoutnya gitu. Dulu mungkin kalau diceritakan, dulu itu aku pernah part time juga waktu menjadi mahasiswa. Kemudian di sisi masih kuliah juga banyak tugas akademik, kemudian ikut organisasi juga. Terus waktu itu posisinya lagi ngejar jadwal sempro. Jadi Aduh. itu cukup complicated banget Banget. dan kerasa banget sih burnoutnya ya. Pasti. Jadi tekanan akademik ada, terus tekanan kayak ayo kita harus sempro di semester ini nih gitu. Iya. Terus part time juga, dan aku waktu itu part time itu kalau shift malam itu sampai jam setengah 12 malam. Nah itu kalau sampai kos itu nggak langsung istirahat tuh, langsung cabut lagi ke Burjo buat ngerjain sempro gitu. Jadi lumayan kerasa lah capeknya di pada saat itu gitu ya. Kalau caranya mengatasi ya mungkin waktu itu menurut aku ya, kita itu selalu ada hal yang perlu kita korbankan gitu. Ada hal yang selalu di setiap kondisi ada yang perlu kita korbankan. Kalau pada saat itu antara kuliah, kemudian organisasi dan part time, sempro juga, dan waktu istirahat aku. Jadi yang aku korbankan adalah waktu istirahat aku. Jadi mungkin kalau standarnya atau minimal itu istirahatnya 7 jam, minimal 7 jam sehari gitu ya. Nah itu bisa kurang, tapi ini tidak untuk dicontoh gitu ya. Betul. Tidak untuk dicontoh karena itu pilihan lah. Iya. Kayak gitu sih. Karena nggak semua orang juga ya Kak untuk bisa mengurangi waktu istirahatnya gitu. Betul. Terlebih lagi kalau dilihat dari ceritanya Kak Naila ya itu, aduh aku yang denger aja kayaknya tuh berat banget ya, masih ada part time, masih ada sempro, masih ada beban akademis dan lain-lain. Itu bakal nguras energi banget pastinya. Dan aku juga setuju sih, dari semua itu harus ada yang dikorbanin. Betul. Dan hal yang paling simpel yang bisa kita korbanin itu tadi, waktu istirahat Iya kita, betul, diri kita sendiri. diri kita sendiri. Tapi itu juga nggak baik ya teman-teman. Iya, betul. Jangan Jangan dicontoh. ditiru. Karena nggak semua orang bisa ya Kak. Iya, Takutnya betul. nanti berimpactnya pada diri sendiri, yaitu kesehatannya tadi. Karena kadang kita sibuk ngejalanin aktivitas sampai kita tuh nggak sadar kalau ternyata kita lagi stres atau kelelahan secara emosional. Padahal kadang secara nggak langsung tubuh kita itu sudah memberikan sinyal bahwa kita itu
kelelahan atau secara emosional juga lelah gitu. Nah, kalau dari Kak Naila sendiri, cara yang paling simpel nih Kak, atau kebiasaan kecil deh yang bisa ngebantu kita buat lebih peka sama kondisi emosional kita sendiri. Setelah tadi kan kita harus mengenal kesehatan mental kita dulu ya. Sebenarnya kita lagi stres nggak sih? Sebenarnya kita lagi capek nggak sih? Sebenarnya apa sih yang kita butuhin gitu. Nah, kalau mungkin kebiasaan simpel atau kebiasaan kecil nih yang bisa kita lakukan apa sih Kak? Versi dari Kak Naila nih. Oke, mungkin aku tadi sempat mention kata sinyal tadi ya yang kakak Betul. sebutkan tadi. Itu juga penting ya, selain tadi kita harus sadar kesehatan mental kita sendiri, kemudian kesehatan fisik kita tentunya fisik kita pasti akan ngasih sinyal. Kalau misalnya kita udah capek, rasanya kita udah mau di titik burnout, itu pasti ada sinyal dari tubuh. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa kesehatan fisik dan kesehatan mental itu saling berkaitan. Jadi Betul. tidak bisa dipisahkan dan keduanya sama-sama penting. Jadi ketika mental kita rasanya emosionalnya udah capek, itu pasti secara fisik pasti akan ada sinyal-sinyal yang diberikan. Misalnya kita merasa cemas atau kita merasa tremor gitu ya, atau Betul banget. sederhana mules itu bisa merupakan efek dari emosional yang sedang terganggu pada saat itu. Kalau cara-cara yang dilakukan mungkin selain kita self care ya, teman-teman sesederhana self care yang paling mudah untuk dilakukan tentunya untuk mahasiswa yang bisa dilakuin di kos gitu ya. Mungkin dengan mendengarkan musik, kemudian atau yang paling simpel adalah meditasi. Karena itu nggak perlu effort yang lebih atau membutuhkan alat khusus ya, tapi kita bisa meditasi di dalam kamar gitu, kemudian mungkin sambil mendengarkan musik-musik relaksasi. Kalau aku kayak gitu sih. Oke, sebenarnya hal simpel ya Kak, Iya tapi kadang betul. nggak banyak orang tahu kalau Mm-mm. ternyata hal-hal sesimpel meditasi yang nggak membutuhkan biaya yang banyak, terus Mm-mm. mendengarkan musik nih, bahkan mendengarkan musik atau mungkin mendengarkan musik yang kita suka juga bisa ya Kak untuk bisa Betul. meredakan rasa lelah juga gitu. Tapi terkadang orang-orang juga masih denial nih Kak sama rasa lelahnya mereka. Hmm. Walaupun tubuh udah ngasih sinyal sesimpel mules deh gitu. Iya. Simple mules tapi kadang kita sebagai manusia masih merasa kayak aduh nggak bisa nih kayaknya aku harus tetap ngerjain tanggung jawabku, kayaknya aku harus tetap ngerjain apa yang seharusnya aku kerjain gitu ya. Kadang bahkan diri sendiri juga nih, aku nih dan teman-temanku mungkin ya, mungkin teman-teman juga merasakan keseringan bilang aku oke kok, aku nggak apa-apa kok, atau kalau anak sekarang nih aman, Oke. ya kan selalu Benar mengatakan benar benar. kamu nggak apa-apa, aman gitu. Sesimpel kata aman. Padahal aslinya tuh emang kita lagi bener-bener nggak baik-baik aja. Tapi berlindung di kata aman karena sebuah tanggung jawab. Itu kan hal Betul. yang sulit ya kak. Jadi kenapa kondisi ini tuh bisa jadi hal yang lumrah gitu di kalangan mahasiswa? Mungkin eh, kita di sini berdiskusi aja ya kak. Kenapa kok hal itu bisa dilumrahkan sih di kalangan Oke. mahasiswa? Faktor apa gitu loh kak? Oke, kayaknya relate banget ya buat para Gen Z nih yang mungkin lagi nonton juga. Itu relate banget kadang walaupun kita emosionalnya lagi nggak stabil atau sesederhana kita lagi sedih, Betul. kita lagi pusing gitu ya, tapi pas ketemu orang kamu ditanya kamu kenapa, nggak Nggak apa-apa apa-apa. gitu. Aku nggak apa-apa kok, aku kuat kok gitu Iya ya. betul betul banget itu. Itu kalau di psikologi mungkin bisa masuk ke dalam toxic positivity kali ya. Toxic Oke. positivity. Jadi kita itu berusaha untuk harus selalu kuat di hadapan orang lain, harus selalu nggak apa-apa ke orang lain gitu Iya. ya. Padahal diri sendiri sebenarnya, aduh aku lagi capek lagi, aku lagi Iya. sedih tapi nggak bisa cerita. Kita jadi seolah-olah memakai topeng gitu ketika Mm-mm. berhadapan dengan orang lain. Atau itu juga bisa jadi sebagai defense mechanism. Kalau dalam teori salah satu tokoh psikologi Freud itu bisa kita bilang denial gitu ya. Betul, Sebenarnya denial. kita lagi nggak baik-baik aja, sebenarnya kita lagi sedih, tapi yang keluar dari mulut kita adalah Nggak aman kok, apa-apa. aku nggak apa-apa Nggak gitu. apa-apa betul. Nah itu sebenarnya juga nggak baik ya kalau terus-menerus seperti itu, karena lagi-lagi itu akan memaksakan diri kita, memaksakan kondisi baik itu fisik ataupun emosional kita untuk selalu terlihat baik-baik Baik aja aja. di depan orang lain, padahal sebenarnya kita lagi nggak baik-baik aja. Nah teman-teman itu bisa dikurang-kurangin juga, lebih peka terhadap diri sendiri, lebih ngertiin diri sendiri gitu ya, jangan terlalu keras sama dirinya sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa mulai dengan yang pertama mengenali kali ya, mengenali emosi yang dirasakan. Kemudian setelah mengenali, divalidasi dulu.
Kalau memang capek, ya udah divalidasi aja. Oh iya aku lagi capek. Oh iya aku lagi sedih. Jangan dipaksa. Aku nggak apa-apa kok. Aku masih kuat kok. Jangan kayak gitu. Ya, tapi jangan terus-terusan kemudian jangan terus-terusan kalau sedih nanti berlarut-larut gitu. Jangan. Itu nanti kita harus move. Jadi kita harus ngasih movement. Kita harus segera bangkit dari kondisi itu. Tapi ya itu tadi, jangan selalu bilang nggak apa-apa sih, gitu aja. Padahal memvalidasi perasaan tuh perlu banget ya Kak. Betul, perlu banget. Sama halnya ya kita nggak bisa terus-terusan terlihat profesional gitu. Mm-mm. Nggak apa-apa kok kita capek, nggak apa-apa kok kita Betul. sedih gitu. Kamu habis putus juga ngeliatin ke orang-orang kamu sedih, nggak apa-apa kok. Itu Iya bukan benar-benar. sesuatu yang salah. Atau mungkin kamu mau istirahat nih, vakum dulu sebentar, 1 hari, 2 hari dari organisasi atau apapun, nggak apa-apa. Asal jangan vakum dari akademik, Iya jangan dong, bolos kelas dulu. jangan Itu nggak dong. boleh banget ya Kak. Nah, Betul. itu sih kenapa banyak banget kalangan mahasiswa yang menormalisasikan rasa denial tadi, padahal itu hal yang buruk ya Kak. Mm-mm. Nah teman-teman kurang-kurangin nih kalian denial sama perasaan kalian sendiri, itu nggak baik gitu ya. Nah mungkin buat episode pertama kali ini nih Kak, kita cukup sampai di sini. Nanti kita Oke. bakal lanjut di episode 2 yang lebih seru banget nih teman-teman. Nggak akan aku spill di sini, kita akan bahas apa, biar kalian nanti langsung aja nonton episode 2-nya. Betul. Nah, mungkin itu dia obrolan kita di episode kali ini. Semoga ada hal-hal baru yang bisa kamu bawa pulang, entah itu insight, semangat, atau sekedar pengingat bahwa kamu tuh nggak sendiri. Terima kasih sudah dengerin Bravo, belajar bareng Atvo, dan jangan lupa follow podcast ini biar nggak ketinggalan episode-episode seru selanjutnya. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Bravo, belajar bareng, tumbuh bareng.